Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Laravel kali ini saya akan menjelaskan tentang login. Baiklah, kita menuju ke file project kita dengan Visual Studio. Pada tahap pertama kita akan membuat file blade-nya terlebih dahulu, yaitu di directory views. Jadi kita klik new file, kita kasih nama login.blade.php, lalu kita buat HTML 5, kita ganti judulnya misalnya mini market kidimi login. Nah, dalam desain kita nanti menggunakan style bootstrap. Jadi kita copy beberapa link. Yang pertama CSS, kita ambil. Oke. Jadi kita copy CDN-nya bootstrap, kita letakkan di head ya. Lalu kita ambil CDN JS-nya, kita copy saja, kita letakkan di paling bawah body ya. Oke, nah sekarang kita coba bentuk tampilan paginya. Biasanya terdiri dari username sama password. Oke, yang pertama saya gunakan div container. Jadi saya menggunakan style bootstrap. Kalau kita lihat pada layout ya, pada layout nanti kita akan mengenal istilah containers nantinya ya. Oke, kita buat yang pertama adalah container seperti ini ya. Nanti di dalam container ada row ya, ada row. Kita lihat di grid ya, ada row, lalu nanti kolom ya, div plus row baris ya. Nah, nanti di dalam satu baris itu kalau kita menggunakan style bootstrap dia ada 12 kolom ya. Nah, oke, nanti kita bagi aja menjadi 3 kolom, jadi 4 4 4 seperti itu ya. Oke, ini kolom yang memuat komponen form login kita buat lebarnya 4 ya, 4 kolom seperti ini ya. Oke, sekarang yang pertama itu adalah kita letakkan form ya, seperti ini. Lalu yang kedua kita letakkan di plus form group ya, form group. Oke, karena kita akan menggunakan style form group pada bootstrap ya. Jadi kalau kita lihat nanti di dokumentasinya bisa dilihat ya, seperti ini form group ya. Oke, label ya, kita letakkan label yang berisikan username. Nah, seperti ini. Lalu nanti di bawah label kita letakkan input dengan tipe teks ya. Dengan kelas adalah form control ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Jadi kalau kita mau melihat hasilnya, kita atur di root-nya, yaitu di web.php ya. Oke, jadi kita tambahkan root get login ya, get login. Nanti oh ya, sebelum ini kita buat terlebih dahulu controllernya ya, controllernya. Jadi saya stop dulu service-nya. Kita buat kontrolnya php artisan make controller. Misalnya kita namakan dengan controllernya out controller, authentication maksudnya ya. Oke, kita jalankan. Kita tunggu ya.
Nah, kalau kita lihat nanti di controller, nanti di app http controller nanti ada ditambah out controller seperti yang kita buat tadi ya. Oke, sekarang root get login ya. Dia akan memanggil controller out controller pada function index ya. Seperti ini. Oke. Kita coba jalankan lagi php artisan set ya. Kita coba refresh. Nah, nanti login seperti ini ya. Oke, jadi di sini belum ada function indexnya pada controller out controller, jadi kita tambahkan pada out controller sebuah function ya, public function index ya, seperti ini. Nah, yang mana nanti dia akan memanggil view-nya login ini ya. Jadi kita letakkan perintah return view login ya, seperti ini. Oke, kalau kita refresh, nah ini seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan desain kita tambahkan password ya di login.blade.php. Jadi cukup kita kopikan yang di atas, tapi sebelumnya kita buat terlebih dahulu name-nya adalah user name. Oke, kita kopikan ya. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah password, tipenya adalah password ya. Lalu name-nya juga kita samakan, yaitu password. Oke, seperti ini ya. Kalau kita refresh, nah ini sekarang kita coba tengahkan ya. Jadi kita tadi kan membagi 12 kolom layar bootstrap itu menjadi 3 kolom, jadi 4, 4, 4. Jadi untuk kita buat tengah, kita bisa dorong sebanyak 4 kolom lagi ya. Oke, menggunakan offset nantinya ya. Oke, jadi cukup kita letakkan di sini ya, offset MD 4 ya. Jadi kalau kita lihat nanti, nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba buat title-nya. Kita gunakan H4 misalnya ya. Login. Nah, seperti ini. H4 ya. Oke. Oke ya, kita coba tengahkan tulisannya. Kita coba tengahkan ya. Gunakan style bootstrap juga. Class bootstrap text center ya. Seperti ini ya. Oke, ini kita ya seperti ini. Nah, kita coba dorong ya margin topnya supaya jangan terlalu dempet dengan atas ya. Jadi bisa di class call MD ini ya. Jadi MT misalnya sebanyak 5 ya, kita dorong ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini juga tulisan login ini kita dorong supaya jangan terlalu dempet dengan username ya. Berarti nanti bisa di sini. Kalau tadi MT margin top, ini MB margin bottom ya, misalnya 4 seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya kita buat border ya, border di form kita bisa tambahkan plus border ya. Jadi semuanya ini kita gunakan style bootstrap semua ya. Oke, dan kita buat padding bordernya jangan terlalu dempet ya. Kita buat padding formnya, maksudnya jangan terlalu dempet. Jadi P misalnya 4 ya, padding ya. Nah, seperti ini. Kalau kita mau membuat bordernya enggak siku ya, sedikit ada lengkungan ya. Jadi kita bisa pakai perintah rounded ya, seperti ini. Oke ya. Dan kalau kita mau buat ada bayangan di bordernya nanti bisa juga ya. Kita coba lihat utility shadow ya. Nanti kita ambil
Nah, ini shadow-nya. Kita small shadow saja ya, kita coba pastekan ini ya. Nah, ini. Ya, kita pastekan aja di pom-nya ini ya. Nah, ini. Kita gantiin aja. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ya tapi kalau seandainya mau ada bordernya, boleh ditambahin. Coba kita tambahin bordernya tadi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang style apa untuk loginnya? Tinggal kita tambahkan satu lagi yaitu button ya. Nah, di sini button dengan tipe submit ya, untuk login. Oke, kita pakai kelas bootstrap lagi, kelas ya, btn primary. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang ketika kita klik tombol login ya, nanti dia akan masuk ke dalam menu awal ya, seperti ini ya. Dia akan nanti masuk ke sini ya. Oke, itu bagaimana ya perintah yang kita butuhkan pada di bootstrapnya ya. Oke, yang harus kita setting itu adalah action pada pom-nya ya. Jadi action pada pom-nya kita setting, dia akan menuju ke apa ya, ke kelas, ke controllernya out controller nantinya ya, ke out controller dengan link sebagai berikut. URL itu misalnya kita buat misalnya login ya, misalnya login ya, seperti ini. Oh ya, jangan lupa action. Nah, seperti ini ya, login. Jadi kalau kita metodenya jangan lupa ya, metode post ya. Oke. Jadi kalau kita coba, nah nanti seperti ini ya. The post method is not support. Oke. Jangan lupa kita coba tambahkan CSRF ya, seperti ini ya. Jadi token POM pada Laravel ya. Oke, dan di webnya jadi kita tambahkan root ya, post login ya, login out controller login. Nah, di sini ya, function login nantinya ya, kita coba ya. Kita coba, bisa nggak? Ini link login, oke. Kita coba login. Oke, sekarang kita buatkan function login pada controller out login, out controller ya. Oke, out controller public function login seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau kita coba refresh nanti tidak muncul pesan kesalahan lagi. Nah, ini seperti ini ya. Oke, sekarang bagaimana proses login ya? Kalau kita lihat di Laravel itu sudah ada tutorialnya ya. Nah, seperti ini. Nanti kita gunakan if out ya, attempt. Nah, nanti kita akan menggunakan email ya. Email sebagai username-nya dan password nantinya ya. Jadi sama seperti ini, kita gunakan email dan password ya. Kalau nanti sukses akan dibawa ke halaman yang admin tadi ya, halaman index admin tadi. Oke, kita coba. Jadi if ya, out ya, attempt seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi perintahnya if out attempt ya. Jadi ada array di sini, pertama adalah email. Jadi ini harus sama dengan tulisan di sini di table users ini. Jadi kita menggunakan table users ya, yang dimana table users ini kan akan dibuat
waktu kita melakukan migration ya. Jadi ini kita bisa membuatnya waktu kita membuat migration ya. Nanti bisa dilihat tutorial saya tentang migration. Di situ nanti ada penjelasan tentang bagaimana membuat migration ya. Oke, users, email ya. Jadi harus sama dengan yang ini. Tulisan email ini. Jadi kita ambil ya. Nah, di sini kita ambil inputan dari form kita ya. Request kita tambahkan dulu. Request. Nah, seperti ini ya. Jadi di form kita tadi kita namakan username sama password ya. Jadi di sini nah seperti ini. Request pada inputan tadi ya. Username ya. Lalu kita komain ya. Yang kedua adalah password. Nah, ini juga harus sama dengan tulisan ini ya. Password ini ya. Oke, sekarang kita ambil inputannya pada form login kita kasih nama juga dengan password ya. Oke, request input password ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sukses nanti email sama passwordnya sama, kita inputin, nanti dia akan menuju ke halaman indeks tadi ya. Oke, kalau dia salah nanti akan muncul pesan ya. Kalau username sama password invalid ya. Nah, pesan itu nanti kita akan sampaikan di atas tulisan login ini ya. Kita gunakan alert ya pada style bootstrap. Jadi kita coba lihat dulu. Nah, di sini components ya. Alerts ya. Oke, kita ambil yang style ini ya. Oke. Nah, kita copy ini ya. Oke, seperti ini. Nah, itu untuk message-nya ya. Oke, kalau kita coba lihat ya. Nah, nanti message-nya akan muncul di sini. Kalau seandainya username atau password invalid, tidak sama ya. Oke. Kita coba. Sudah bisa atau belum? Oke, dia butuh yang namanya out ya. Jadi kita tambahkan di controllernya adalah paket out-nya ya. Use out di sini ya. Oke, karena kita menggunakan kelas out di sini ya. Jadi dia butuh paket out supaya bisa menjalankan perintah out sini ya. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya. Oke, sekarang kalau seandainya salah nanti kita buat pesan sessions ya, menggunakan press ya. Misalnya fail. Seperti ini. Jadi pesannya misalnya username atau password invalid. Nah, seperti ini. Jadi akan kembali lagi ke form tadi ya. Return redirect back ya, akan dikembalikan lagi ke sana ya. Oke, seperti ini. Nah, di login ya kita gunakan if ya session. Kalau seandainya nilainya fail ya, nanti akan dimunculkan alert ini ya. Oke, and if. Oke. Di sinilah nanti akan kita munculkan message-nya ya. Nah, ini session get fail ya, seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi. Nah, username atau password invalid ya. Oke, kita coba masukkan username sama password ya di table users ini ya. Kita coba insert. Misalnya nanti name-nya adalah oke, nama panjang kita nanti emailnya misalnya saya gunakan dd@
gmail.com misalnya ya. Passwordnya misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Ya, apakah bisa ya, kita coba ya. Oke. Nah, nanti kalau dia sukses ya, dia akan menuju ke return redirect ya, ke sini ya. Jadi kalau kita coba tadi kan waktu pertama kali, nah seperti ini ya. Jadi dia akan menuju ke halaman ini kalau dia sukses ya. Sedangkan kalau dia gagal nanti akan kembali ke form login dan dimunculkan message tadi ya. Oke, sekarang kita coba ke login kembali. Oke. Sekarang kalau saya kosongkan, oke, username atau password invalid. Kalau saya masukkan tadi sudah saya inputkan datanya adalah emailnya dd@gmail.com, passwordnya 1 sampai 6 ya. Oke, kita coba dd@gmail.com, passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke, bisa nggak? Oke, username sama passwordnya masih tetap invalid. Kenapa? Karena masalahnya sih di passwordnya ini ya. Laravel menggunakan enkripsi ya. Enkripsi yang dia gunakan adalah bcrypt ya. Makanya untuk passwordnya plain text seperti ini ya dianggap salah karena tidak sama dengan enkripsinya ya. Makanya 1 sampai 6 ini harus kita enkripsi terlebih dahulu. Oke, kita coba. Kita coba enkripsi bcrypt generator ya. Oke, kita coba masukkan password 1 2 3 4 5 6 ya. Kita hash. Oh, ini sudah ada nih ya. Oke, kita kopikan ya. Kita kopikan. Kita edit password tadi 1 sampai 6. Nah, ini ya. Lalu tuh. Nah, sekarang kita coba. Kita coba lagi ya. Saya masukkan dd 1 2 3 4 5 6. Kalau dia sukses nanti dia akan menuju ke halaman indeks tadi. Oke, berarti kita sukses menginputkan password ya dan username. Nah, itulah penjelasan tentang login ya pada Laravel ya. Nanti kita akan lanjutin pembahasan kita tentang security pada Laravel ya, yaitu tentang middleware ya, yang akan kita bahas di video tutorial selanjutnya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya tentang login pada video tutorial ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di video tutorial selanjutnya ya.